حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dzurriyyati wa jamil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada was solihin wal ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra mujahidin wal masanidin syarikal magharib bi barakah. Bismillahirrahmanirrahim. Jami'al kubur wal muslimin wal muslimat wal mu'minin minat Susunar ya baina wa umatina wa jadadina wa jaddatina wa qarabatina wa ahli baitina wa syaikhina wa muallimina wa ikhwanina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ya Allah yaghfir lahum junubahum susunar mu'allif hadzal kitab nafa'ana Allah bi ulumi wa sahalallahu bi fahmi syai'ul lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi ulumihi fid dharain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddul a'mali, yang paling berat-beratnya amal, sangat beratnya amal, ay as'abuha, yang paling melelahkan, wa asqaluha, dan yang paling berat-beratnya kita punya amal, salasun, ada 3. Ini amalan yang sangat memberatkan timbangan amal kita pada yaumul qiyamah kelak. Ketika ditimbang, walaupun kecil tapi berat amalan ini. Nah, ini perlu kita siapkan, jangan kita remehkan. Buat persiapan hidup kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ada amal yang kelihatan besar tapi ringan, tetapi ada amal yang kelihatannya kecil tapi berat amal ini.
dan mengamalkannya juga sebetulnya ringan, tetapi nilai di sisi Allah berat. Ada 3. Salasun, ada 3. Yang pertama, zikrullahi ta'ala ala kulli halin. Yang pertama, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ala kulli halin, atas tiap-tiap keadaan. Tiap-tiap keadaan, bagaimana situasi dan kondisi, kita tetap zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga ngucapinnya ringan, ya, jelasinnya juga ringan, tapi ngamalinnya nanti sangat berat. Bukannya berat karena sulit dan sebagainya, tetapi karena banyak penghalang-penghalang kita untuk tetap zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penghalang-penghalang yang melalaikan kita, ingatan kita yang bercabang-cabang, yang membuat kita jadi lalai. Jangankan kita lagi lalai, lagi ingat sesuatu, ngerjakan sesuatu, lagi zikir masih lalai juga. Lagi zikir, lidah kita zikir, tetapi banyak lalai. Ya, pikiran kita lagi kemana-mana. Taruh dah kita zikir 100 kali la ilaha illallah, ucapannya 100, tapi hatinya bercabang-cabang, kemana aja. Ya, ketika kita sedang la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu susah. Dari mula pertama kita ucapkan la ilaha illallah, hati kita menterjemahkan bahwasanya tiada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Itu kan terjemah tuh, harus ada di hati kita, harus ada di hati kita. Zikir dengan ucapan la ilaha illallah, hati kita mengucapkan tiada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Ya, itu harus diterjemah dalam hati kita, bukan hanya sekedar hitungan. Udah berapa nih la ilaha illallah? Udah 100, udah gitu. Bukan. Tetapi hati kita yang senantiasa ingat hadir, menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hati kita. Ya, kita senantiasa bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang sangat berat. Jadi banyak lalai kita, begitu ingat kebutuhan sesuatu pindah dah tuh. Ya, ucapan la ilaha illallah tapi hati lagi, wah iya, masya Allah, anak ini perlu dijemput umpamanya. Anak ini belum dikirimin, waduh, ingat dah tuh. Ya, wah, listrik belum bayar, nah ingat dah yang lain. Padahal lagi la ilaha illallah. Lalai lagi, pindah kepada yang lain. Iya, berapa duit ya bulan ini ya tagihannya nih, belum lagi motor. Waduh, lupa nih udah bulannya, bahkan udah lewat ini sebulan baru ingat. Ya, itu pikiran yang melalaikan kepada zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun boleh kita ingat situ, boleh, tetapi hati kita tetap menghadirkan Allah. Allah. Ya Allah, ingat dah, siapa yang melalaikan kita? Allah umpamanya. Ya, dengan ingatan kita ke situ, maka kita astagfirullah, baca istighfar kepada Allah. Lalai kita. Ya. Bagaimana para sahabat dulu, Sayyidina Ali ketika kena panah pada bagian kakinya,
Bagaimana supaya ini nggak terasa? Dulu kan belum ada istilah rumah sakit, dioperasi dan sebagainya, nggak ada. Tetapi bagaimana nih caranya untuk mencabutnya ini? Ya, panah, anak panah busur pada betisnya Rasulullah, Sidina Ali. Maka Sidina Ali dia minta supaya jangan dicabut dulu kecuali kalau dia lagi sholat. Kalau lagi sholat khusyuk deh. Lagi sholat khusyuk Sidina Ali sholatnya. Luar biasa. Sholat sunnahnya aja 1000 rakaat tiap hari. Nah, kalau kita berapa? Nah, nanti di mana yang ditimbang itu? Sholat sunnahnya 1000 rakaat tiap hari Sidina Ali. Apa dia bilang? Nanti ketika Anda mencabut, ya, maka ketika aku lagi sedang sholat, sholatnya beliau dengan khusyuk sampai sahabat mencabut apa itu panah dari kakinya. Begitu dicabut nggak terasa sama dia. Setelah sholat dia tanya, cabutlah katanya. Mana belum dicabut? Udah dicabut. Udah Omar. Begitu khusyuknya para sahabat. Kalau kita ya kita ingetin, waduh dicabut nih. Begitu ingatnya kalau kita ya. Wah sakit nih, awas hati-hati ya, begitu. Tapi kalau sahabat lain, karena zikirnya kepada Allah, ingatnya kepada Allah saat sedang sholat, sehingga dicabut ya panah dari kakinya itu tidak terasa. Begitu ya keadaan khusyuknya para sahabat tentang hatinya berimannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekalian rahimakumullah, salasun ada 3 yang pernah zikir kepada Allah Ta'ala ala kulli hal, ai fi kulli zamanin wa makanin, di dalam tiap-tiap waktu dan tiap-tiap tempat. Di mana tempat, di mana waktu, tetap zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga kita merasa hadir terus di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga kita enggak terkena godaan rayuan-rayuan yang lain kalau kita zikir terus pada Allah. Sebab orang yang beriman zikirnya nggak pernah putus. Walaupun sedang mengerjakan sesuatu, membacakan sesuatu, tetap zikirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa muasatul akhi ay muawanatuhu mimmalika. Yang kedua adalah muasatul akhi, menolong saudara kita. Menolong saudara kita sesama muslim, ay muawanatuhu, menolongnya, min malika, dengan mengorbankan hartamu. Menolongnya itu dengan mengorbankan harta kita. Ya. Jadi menolong, ada menolong dengan tenaga, ada menolong dengan harta. Menolong dengan harta kita karena mereka, saudara kita itu sedang sulit, sedang pailit. Maka sebagian harta yang ada sama kita berikan kepada dia, saudara kita. Sedangkan kita sebagai muslim, ya, hendaknya kita cinta kepada saudara kita sebagaimana kita cinta kepada diri kita sendiri. Ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
Tidak sempurna iman di antara Anda sebagai orang mukmin, sehingga kita harus menyintai saudara-saudara kita sebagaimana kita menyintai kepada diri kita sendiri. Baru rasa persaudaraan luar biasa. Tidak mementingkan kepada diri kita sendiri duluan, tetapi justru saudara kita bisa lebih kita tolong lebih dulu daripada kita. Apalagi saudara sedang mempunyai kebutuhan yang sangat, yang jelas-jelas, tolong dia. Jangan kita bakhil, jangan kita pelit. Sebab semuanya yang ada sama kita adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini rupanya rezeki buat saudara kita. Kita barusan banget dapat keuntungan dari satu dagang ke obyekan ke, upamanya ngobjek nih, waduh, gol juga nih. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Tiba-tiba saudara kita kena musibah. Belum kita manfaatkan untuk beli ini, beli itu, tahu-tahu saudara kita kena musibah. Mendadak masuk rumah sakit, mendadak ini dan itu. Ya. Mana dia mencari pertolongan kalau bukan sama kita? Rupanya ini rezeki saudara kita yang Allah titipkan kepada kita. Jangan kita merasa sayang ini punya kita, bukan. Ini adalah rupanya memang Allah memberikan rezeki kepadanya, ya, adalah melalui kita. Begitu juga adanya kita usaha-usaha lain. Rezeki kalau udah lewat dari tenggorokan tuh baru rezeki kita. Bisa aja sudah di depan mulut kita. Bahkan udah di mulut masih dimuntahkan kalau memang bukan rezeki kita. Maka kita harus yakin benar. Jangan serakah hidup kita. Sehingga kita merasa punya kita semuanya. Dan kurang terus sehingga enggan untuk sedekah, sehingga enggan kita untuk mengeluarkan untuk saudara kita. Dan kenapa? Itu merasa punya kita. Saudara-saudara rahimakumullah, apa yang ada sama kita semuanya lillahi, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan diri kita sendiri lillahi, milik Allah. Apalagi harta yang terpisah dengan diri kita, ya, apalagi materi dunia yang terpisah dengan kita. Yang ada di diri kita ini semuanya milik Allah. Allah berikan kita mata, milik Allah. Allah yang bikin. Allah berikan kita anggota badan yang lengkap, semuanya milik Allah. Allah yang punya semuanya. Apabila kita sakit, Allah lah yang akan menyembuhkan. Kita ingat, berobat itu hanya sebagai syariat aja, usaha aja. Pada hakikatnya yang menyembuhkan Allah kemana-mana juga. Ya, makanya kita kalau punya penyakit ditanya orang gimana, mendingan alhamdulillah. Walaupun keadaan gimana juga tetap alhamdulillah. Itu satu karunia bagi kita yang Allah berikan kepada kita. Sampai sakit sebagai karunia. Ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan penyakit. Wa idza maridtu fa huwa yusfin. Bila mana aku sakit, Allah lah yang menyembuhkannya. Hakikatnya gitu. Sebab Allah yang menyehatkan kita. Allah yang memberikan sakit kita. Ya, sampai kepada mati kita adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal kepada Allah. Banyak orang yang tidak sabar. Mereka yang kurang imannya, lemah imannya, ya, suka ada tuh penyakit
Siapa lagi kalau bukan tetangganya katanya. Kadang-kadang husnuzon kepada tetangga. Dia mah sakit mulu, emang punya tetangga tuh, tetangganya dengki sama dia. Yang bikin penyakit tuh tetangganya. Nauzubillah min. Jangan kita ke situ. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada ilmu-ilmu hitam yang digunakan oleh orang-orang yang fasik, bahkan orang-orang kafir umpamanya, memang ada. Tetapi kalau Allah tidak kehendaki, nggak bakalan jadi. Sebab kalau kita kembalikan kepada Allah, semuanya akan kalah dengan kehendak Allah. Semuanya akan kalah dengan kehendak Allah. Ya, kejadian apapun juga pada kita. Bahkan ketika kita kena musibah itu adalah suatu bukan yang berbahaya, tetapi musibah suatu hikmah bagi kita. Kita jadikan apapun yang terjadi. Sebab apa? Hati kita senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat saudara kita lagi butuh, Masya Allah, rupanya ini ada di kantong kita, rezeki buat saudara kita yang sedang kebutuhan. Berangkat kita, hantarkan kepadanya, bantu dia. Subhanallah, mumpung masih ada di kantong kita, jangan sampai kita salah gunakan buat yang lain. Rupanya ini memang untuk dia, hanya Allah berikan melalui kantong kita, melalui tangan kita, melalui harta yang nyampainya kepada kita dulu, transit ke kita, transit aja. Ya, begitu saudara-saudara. Inilah perkara yang sangat memberatkan timbangan amal kita nanti pada yaumul qiyamah. Ya, yang sangat memberatkan timbangan kebaikan kita pada yaumul qiyamah. Pandai menolong sesama saudaranya. Itu kedua. Yang ketiga mana? Wa insaful fakiril baisi min nafsika. Dan menyadarkan, ya, seorang yang fakir, seorang yang sangat membutuhkan pertolongan, min nafsika, pertolongan dari dirimu, pertolongan dari jiwamu, pertolongan dari tenagamu. Nah ini, jadi tadi pertolongan dengan harta, kali ini pertolongan dengan tenaga, dengan pikiran, dengan tenaga. Nah ini saudara kita sangat membutuhkan dong pertolongan dari tenaga kita, dari diri kita. Maka kita siap menolong dia dengan tenaga. Apalagi membela kebenaran, membela di jalan Allah. Ini adalah kewajiban kita. Jangan sampai saudara kita terkena musibah, kita jaga sebaik-baiknya. Sampai-sampai selemah-lemahnya iman, membuang duri dari jalanan. Waduh, di jalanan ini ada duri. Kalau saudara kita ntar lewat di situ, nanti keinjak nih dengan dia, maka saudara kita jadi kena duri. Ya, kita buang duri itu dari jalanan. Imatatul adza anit thariq, membuang sesuatu yang berbahaya dari tengah jalan. Jangan sampai terkena saudara-saudara kita yang melewat ke sini, kita buang, bersihkan. Itulah sifat orang-orang yang beriman. Jangan kita biarin aja, biarin ntar yang lain. Kalau masih bisa, kita bisa, ya kitalah yang harus membuang. Jangan sampai kebuang oleh orang lain, ketinggalan kita, ketinggalan kebajikan, rugi kita. Sebab di situ adalah pahala yang sangat besar dan sangat berat timbangan amalnya. Menolong
menyelamatkan jiwa saudara kita. Jangan sampai dia korban, baik korban kesakitan, kecelakaan, kejoliman dan sebagainya. Kita tolong saudara-saudara kita. Nah ini saudara, di dalam kita hidup bermasyarakat, jangan sampai orang-orang non-muslim bisa mengamalkan semacam ini, tetapi kita sendiri orang muslim belum bisa mengamalkan. Sudah banyak amalan-amalan Islam sebetulnya diamalkan oleh orang non-muslim, sementara muslimnya sendiri belum bisa mengamalkan ini. Sehingga lebih damai mereka, lebih kompak mereka. Sebab apa? Mereka itu amalkan apa yang ada diajarkan oleh Islam. Sementara kita sendiri sama saudara memusuhan, sama tetangga marah-marahan, ya, sama teman dagang, teman usaha ini dan itu pada hasud, dengki dan sebagainya. Jangan. Mari kita saudara-saudara, sesama kita al-muslim ma'al muslim kal jasadil wahid, seperti satu tubuh yang sama. Bila mana sakit salah satu anggota badan kita, rasa meriang pada seluruh badan kita. Kenapa? Sakitnya di ujung kuku, sakitnya di ujung kuku kelingking, ya, kuku tangan kita, kuku kaki kita. Sakit apa namanya tuh? Apa namanya yang sakit di dalam kuku? Cantengan, ya, cantengan. Maka terasa meriang seluruh badan kita. Begitulah Rasulullah memberikan contoh kepada kita, hendaknya muslim sesama muslim semacam itu. Kita ingat benar ini, ya, bahwasanya ada 3 perkara yang sangat memberatkan amal kita nanti pada yaumul qiyamah, pada pihak kebajikan sebelah kanan. Sehingga dianjurkan kita semuanya, mari gemar dan kita semangat untuk melakukan yang 3 perkara ini. Yang pertama, zikrullahi ta'ala ala kulli halin, ya, fi kulli zamanin wa makanin, setiap saat dan setiap tempat kita harus tetap zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita umpamanya lagi sedang kebutuhan, tiba-tiba ada barang orang lain yang didorong oleh setan, tuh ambil aja, tuh curi aja. Kamu kan lagi butuh, dia punyanya banyak, ambil aja. Itu bujukan setan, bujukan setan. Iya benar, yang punya nggak tahu, tetapi Allah tahu. Sebab kita senantiasa bersama Allah Subhanahu wa ta'ala dan menghadirkan dalam hati kita, sehingga tidak terlepas daripada ingatan kita kepada Allah. La yasrikus sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Tidak akan terjadi pencurian, penjoliman, kalau memang ketika saat kejoliman itu, pencurian itu, si pencuri itu beriman. Nah, kalau dia tetap beriman, pada waktu saat akan mencuri, nggak jadi dia mencuri, ya, nggak jadi dia mencuri. Sebab apa? Allah tahu. Benar yang punya ini punya siapa, hak siapa, tetapi dia tahu. Andai kata dia zalim, dia ambil, Allah yang akan memperhitungkan perbuatan kita, mencatat perbuatan kita. Kenapa kamu bisa mengambil hak orang lain dengan secara zalim? Maka kita nggak jadi berbuat, ya, untuk pencurian dan sebagainya, nggak jadi. Nggak berani korupsi nggak bahkan berani. Kalau itu orang yang beriman, ya.
Wala yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Begitu juga tidak bakalan pezina, pelacur berbuat zina, nggak bakalan dia berani, nggak bakalan dia berbuat. Kalau pada waktu perbuatan itu dia lakukan masih ada iman di dalam dirinya, nggak bakalan. Bagaimana untuk menerapkan dan memantapkan iman? Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Timbul di dalam dirinya la ilaha illallah. Di dalam hatinya la ilaha illallah. Nggak jadi zina tuh. Dia bela-belain meskipun dirinya harus teraniaya sekalipun wanita itu tidak akan mau menerima perbuatan zina itu karena menolaknya, meskipun jiwa yang harus dia korbankan. Subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai iman kita terlepas nih daripada godaan-godaan setan. Ya, jangan sampai iman kita terlepas gara-gara godaan setan. Jaga iman kita. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati manusia yang berubah-ubah pikiran, sabbit qulubana, mantapkanlah hati kami ala dinika wa ala ta'atika, di atas agamamu dan di atas taat senantiasa kepadamu ya Allah. Nah, ini yang kita baca pada tasahud akhir. Tasahud akhir ini setiap sholat tasahud akhir kita baca. Terakhir, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita sadarin bahwa kita suka pandai menzolim kepada diri kita sendiri. Makanya jangan sampai berubah-ubah sampai kita berani menzolim pada diri kita sendiri. Jadi berubah tuh pikiran kita dari kebaikan menjadi kejelekan. Makanya kita mantapkan, minta kepada Allah supaya tetap hati kita mantap, beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai akhir hayat kita. Jangan sampai nanti karena bujukan iblis yang memberikan minum kepada kita saat kita sedang sakaratul maut, sedang kehausan, nanti yang akan kita alami, datang iblis memberikan minum kepada kita. Ya, siapa itu iblis? Musuh kita yang senantiasa menyesatkan kita. Nanti dia akan datang menolong kepada umat manusia. Kalau memang pada waktu hidup di dunia sebagai teman, karena apa? Dia banyak taat dan tunduk kepada kehendak iblis. Maka begitu datang iblis, wahai kawan, terima kasih atas kunjunganmu. Dia terima tuh minuman. Nah, sebab apa? Waktu hidup di dunia dia lebih banyak taat kepada iblis daripada keimanan kepada Allah Subhanahu. Lebih banyak kemauan iblis daripada kemauan iman. Iman kalah. Apalagi ketika berbuat zina, iman hilang, nggak ada di dalam dirinya. Ya. Sebab pada waktu itu Rasul sabdakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak bakalan berbuat zina para pezina-pezina itu, pelacur-pelacur itu, kalau memang pada saat itu mereka beriman. Jadi andai kata meninggal dunia setelah melacur semacam itu, na'udzubillah min dzalik, lepas tidak ada iman mereka itu. Ya, na'udzubillah min dzalik. Anak-anakku sekalian, jangan sekali-kali kita berbuat suatu maksiat, walaupun itu ngumpet-ngumpet. Allah tahu memperhatikan kita semuanya. Ya.
Wala yasribul khamra asyaribul khamra wa huwa mu'min. Begitu juga pemabok-pemabok, peminum-peminum minuman keras, pemabok-pemabok, tidak bakalan dia lakukan minum minuman keras, ya, narkoba dan sebagainya, kalau pada saat itu masih ada iman di dadanya. Tidak bakalan. Makanya simpen la ilaha illallah senantiasa harus ada di dalam diri kita. Jangan sampai terlepas dari hati kita. Senantiasa apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus senantiasa. Nah, ini zikir hobi. Walaupun mulut kita tidak, lidah kita tidak mengucapkan, tetapi hati kita yang bicara. La ilaha. Ketika diajak kita untuk berbuat maksiat, ingat Allah, 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 Allah memperhatikan kita. Nah, ini adalah yang perlu kita jaga baik-baik iman kita. Jangan sampai kena rayuan daripada bujukan-bujukan setan yang menyesatkan kepada kita. Ya. Wa insaful fakiril baisi min nafsika ay ja'lu nafsika khadiman lil muhtaji. Ja'lu nafsika, yaitu menjadikan dirimu khadiman lil muhtaji, menjadi khadim, menjadi pelayan bagi orang-orang yang membutuhkan kepada kita. Alladzi asabahu bu'sun, yang menimpa kepada sahabat kita, kepada saudara kita adalah satu pailit, satu kebutuhan yang sangat syiddatun, yaitu yang sangat berat kebutuhannya. Di situ kita tolong. Apalagi dia sampai nangis-nangis minta pertolongan pada kita, ya, butuh, kita harus tolong dengan sebaik-baiknya saudara-saudara kita. Jadi pertolongan kita melalui harta kita, ya, dan melalui jiwa kita, tenaga kita. Dan yang pertama tadi harus tetap zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alamatu hubbillahi hubbu zikrillahi. Alamatu hubbillahi, tandanya cinta Allah, hubbu zikrillahi, cinta zikir kepada Allah. Wa alamatu bugdillahi, dan tandanya orang yang murka kepada Allah, bugdu zikrillahi azza wa jalla, yaitu murka terhadap zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Jadi dengan banyaknya zikir kepada Allah, tandanya kita cinta kepada Allah, dan Allah akan jatuh cinta kepada kita. Tandanya murka Allah kepada kita, dengan murkanya kita nggak seneng zikir kepada Allah, maka niscaya sangat merugikan kita. Ya. Jangan sampai kita lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, ini adalah masih tetap di dalam bab zikir. Bab zikir. Jangan sampai terlepas kepada Allah. Bahkan bagus itu kalau memang tasbih itu besar manfaatnya buat kita,
maka biasakan megang tasbih. Sebab apa? Dia dapat membantu zikir kita kepada Allah, berarti ada manfaatnya. Meskipun kalau orang yang sudah benar-benar khusyuk nggak perlu pakai tasbih lagi, sunnahnya cukup pakai ruas-ruas ini jari tangan. Subhanallah, 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 subhanallah. Kita bukan hanya sekedar ngitung subhanallah sampai 33. Ini kebanyakan kita kan kalau zikir gitu, habis sholat kita nggak tinggalkan zikir, tasbih, takbir, tahmid 33 kali kan? Apa yang kita ingat di benak hati kita ketika kita ucapkan itu? Paling kita pikirin, udah 33 belum nih, udah berapa nih? 1, 2, seorang hitung. Lebih banyak di benak hati kita tuh cuman ngitung. Subhanallah 1, subhanallah 2, subhanallah 3, subhanallah 4, terus ya sampai salah. Ya. Nah, di sini, balik lagi, 15 lagi. Tambahin 1 kali jalan, 3, jadi 33. Ya, itu aja kita ingat. Padahal apa yang harus kita zikir ke dalam hati kita? Yang harus kita ingat, subhanallah apa artinya? Subhanallah apa artinya, Nak? Maha suci Allah. Jadi kita ini kotor. Yang paling suci siapa? Allah. Bersih Allah mah. Nggak ada riya, nggak ada ujub, ya. Tetapi itu adalah ketakaburan dan sebagainya milik Allah. Allah mah begitu, nggak jadi masalah. Kita ini yang kadang-kadang kotor. Kotornya apa? Suka lalai kepada Allah, suka kurang yakin dengan Allah. Padahal Allah sudah menjanjikan, berdoalah kepada Allah pasti Allah akan kabul. Kita masih ragu-ragu tuh, masih kadang-kadang simpang siur, ya. Sehingga doa kita kemana-mana. Doa mah lancar banget, tetapi artinya dia nggak kenal, dia nggak tahu apa yang dia ucapkan. Boro-boro menyentuh ke hatinya. Makanya ketika kita berdoa, alangkah baiknya kita sendiri tahu artinya itu doa, sehingga khusyuk kita dalam berdoa. Kalau kita nggak ngerti artinya apa yang kita baca, bagaimana kita mau khusyuk? Oleh karena itu paling tidak terjemahan surah Fatihah kita tahu dah tuh apa yang kita ucapkan, dari a'udzu sampai waladhdallin, udah tahu, sehingga sholat kita menjadi khusyuk. Sebab betapa banyak orang membaca surah Fatihah padahal hatinya nggak khusyuk ke dalam tujuan Fatihah. Betapa banyak orang bertasbih, bertahmid, bertakbir, tetapi hatinya nggak pernah menyucikan Allah. Ya, hatinya itu masih tidak juga bersyukur kepada Allah dengan tahmidnya. Hatinya tidak membesarkan Allah ketika dia mengucapkan takbir. Padahal tujuan daripada wiridan, zikir dan sebagainya untuk menghantarkan hati kita supaya tetap zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Subhanallah, 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 maha suci Allah. Perkataannya, janjinya semuanya benar, tetapi kita nih kebanyakan masih kotor pikiran kita dengan keraguan-raguan, ya, dan sebagainya. Nah ini kalau kita tandanya cinta kepada Allah, harus cinta zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu kita ingatkan, minimal berapa kali kita la ilaha illallah kita ucapkan sehari semalam? La ilaha illallah paling sedikit berapa? Ayo berapa? Dulu saya udah pernah pesan.
Ayo. Sudah pernah pesan wiridan ini dalam taklim dulu. Datang mah enggak? Ya, mungkin orang enggak datang kali. Ya. Yaitu paling tidak setiap hari kita ucapkan la ilaha illallah 360. Sebab sulama sendi di dalam tubuh kita likulli sulama sodakoh. Setiap sendi ini jadi sodakoh. Dengan apa nih sendi kita sodakohnya? Dengan zikir. Dengan zikir. Zikir sodakoh kita. Ini sodakoh yang sangat bermanfaat bagi kita, yang sangat memberatkan kepada timbangan amal kita. Ketika orang-orang, ya, sahabat-sahabat zaman Rasulullah yang pada punya nasib ya menengah ke bawah, golongan orang-orang fuqara dan masakin, mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa nasib dia diciptakan oleh Allah semacam ini ya Rasul, sehingga dia ngiri kepada orang-orang kaya. Orang kaya yang mana? Orang kaya di situ tuh. Ketika kita sholat, dia sholat. Kita berjemaah, dia berjemaah. Ketika kita puasa, dia juga pada puasa. Bukan yang wajib saja puasanya, yang sunnah juga hebat dia. Ya Karim. Apalagi mereka pada musim haji berangkat pergi haji. Sebab apa? Duitnya banyak. Ketika mereka berzakat, kami nggak bisa ngikutin zakat. Sebab apa? Nggak punya duit. Mereka berhaji nggak bisa berhaji. Kenapa? Nggak punya ongkos. Maka Rasul sabdakan, kita masih punya sendi-sendi. Kita masih punya sendi-sendi. Manfaatkan nih sendi yang Allah berikan kepada kita yang masih bergerak. Apa yang harus kita gunakan? Likulli sulama sodakoh. Bagi tiap-tiap sendi ini bisa dijadikan sodakoh. Bahkan dari tadi kita sudah terangkan itu tentang zikir. Dengan apa? Dengan zikir, dengan tahlil, dengan takbir, dengan tahmid, dengan tasbih, itu akan menjadi sedekah bagi kita. Enggak usah ngiri dengan orang-orang yang kaya dengan sedekahnya yang banyak. Ini aja diperbanyak. Paling tidak kita ucapkan setiap hari la ilaha illallah 360. Kenapa 360? Sebab di dalam tubuh kita ada 360 ruas. 360 ruas. Mungkin yang baru bisa dioperasi kepalanya, ada ruas-ruas di sini ternyata. Di batok kepala ini, di tulang ini, itu ada ruas-ruas. Di leher kita ini nggak bisa bergerak kalau nggak ada ruas. Ini kita nggak bisa begini kalau nggak ada ruas tangan kita, tubuh kita nggak bisa nengok kalau nggak ada ruas-ruas tubuh kita. Kaki nggak bisa melangkah kalau nggak ada ruas-ruasnya. Begitu juga lain-lain anggota kita nggak bakalan bisa. Maka ruas-ruas itu yang bisa menggerakkan kita. Kita sedekahkan dengan tiap hari paling tidak la ilaha illallah 360. Hanya dulu tasbih saya di sini yang 360 ada dulu. Sekarang saya taruh di rumah. Ada itu. Ya. Yang harus kita baca setiap hari tasbih kita, la ilaha illallah 360. Kita sedekahkan. Insya Allah
Kalau kita lazimkan la ilaha illallah 360 kali setiap hari, ruas-ruas kita sudah diisi dengan tauhid, sudah terisi dengan la ilaha illallah. Insya Allah dijaga diri kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita insya Allah dimantapkan iman kita. Insya Allah sampai akhir hayat kita sanggup mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga. Tolong ingat berapa kali? 360. Kapan aja dah kita sempatnya. Itu ngapa 10 menit juga kelar. Kenapa kita nggak sanggup itu? Karena belum ada keyakinan. Belum ada keyakinan. Bahkan lebih sibuk kita membuka WA. Lebih sibuk membuka WA dari siapa nih, dari siapa nih, dari siapa nih. Daripada WA dari Allah. Ya, daripada WA Allah. Mana WA Allah? Al-Quran. Coba, berapa banyak kita memandang HP dengan memandang Al-Quran setiap hari? Coba. Ya. Kalau memang kita kalahkan dari pandangan kita kepada Al-Quran dengan pandangan HP yang kurang bermanfaat, apalagi ya, maka itu sangat merugikan kita. Apalagi kita jadi orang yang zalim. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjaga ini, dan mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah pada kita. Allah bisa memberikan kemampuan kita untuk tetap zikir kepada Allah paling tidak 360 kali la ilaha illallah. Kita sedekahkan ruas-ruas tubuh kita yang 360 itu kita isi dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak bisa lagi setan, iblis akan menyisip di sela-sela ruas-ruas kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat lahir dan batin. Semoga Allah berikan ampunan kepada kita daripada dosa-dosa kita yang banyak kita aniaya kepada diri kita sendiri, yang banyak kita lalai kepada Allah. Mudah-mudahan dengan talim kini ada manfaatnya buat kita sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah ghafuri lil abdi dzil gururi wal farti fil umuri wa hamaqatil huburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala mayyaji imama wali anbiyahi tama wa alal alil kirami wa sahbikan nujumi fi kudwatil marami lil urbi wal a'jami ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa innana asrabna wa alal ladha ashrabna fatub alaina tauba taghsilu kulla hauba al-mustarati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sahilil khillani
kulli zi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amin ya rabbi asma fadlau wajudan manna la biktisabim minna bil mustafa rasuli nuza bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wassahbi idadatus sisuhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wa tanahi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.